Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Agung Arif Billah dengan NIM 2045666 PT 084475 dari kelompok 2 dengan asisten pendamping Mbak Diah Ayurin Toko Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3 pertumbuhan tanaman. Baiklah, yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, yaitu bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali lagi, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Alias et al. 2016 menyatakan bahwa pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertambahan jumlah sel-sel secara mitosis, yang pada akhirnya menyebabkan perubahan ukuran jaringan. Untuk tujuan dari praktikum acara pertumbuhan tanaman ini yaitu bertujuan untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu polybag, penggaris, dan kamera HP untuk sebagai dokumentasi. Untuk bahannya yang saya gunakan yaitu biji kangkung, biji kacang panjang, dan biji bayam. Kemudian ada pupuk kandang, air, dan tanah. Untuk kegiatan praktikumnya, sebelum penanaman, dilakukan penyiapan media tanam yang berisi campuran pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 2:1. Dilakukan perendaman benih tanaman yang hendak ditanam dalam air, direndam selama 3-5 menit. Biji yang tenggelam merupakan biji yang bagus dan dapat ditanam. Penanaman dan pemeliharaan diawali dengan melubangi tanah pada media tanam sebanyak 3 lubang untuk diisi dengan benih tanaman. Selanjutnya untuk pemeliharaan yang dilakukan adalah penyiraman dengan dilakukan sebanyak 2 kali setiap harinya pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu selanjutnya. Kemudian dilakukan penyiangan secara mekanis untuk membersihkan gulma. Pengukuran tanaman dilakukan setiap minggu setelah penanaman dengan parameter yang diamati berupa panjang tanaman, tinggi tanaman, dan jumlah daun. Untuk pemanenan dilaksanakan setelah pemeliharaan selama 4 minggu, dan saat pemanenan dilakukan pengamatan ada atau tidaknya nodul dan warna nodul pada tanaman legum. Lama pemeliharaan yaitu dilakukan selama 4 minggu atau 28 hari. Dengan parameter yang diamati yaitu pada di minggu keempat ditemukan nodul kecil dengan warna putih yang menggumpal di pangkal akar dari tanaman legum. Untuk hasil dan pembahasan, pengukuran tinggi tanaman yang dilakukan dengan menggunakan penggaris dari permukaan tanah hingga tinggi tanaman. Hasil pengukuran lalu dicatat dan dimasukkan ke dalam tabel. Tabel 1 terlihat bahwasanya tanaman Amaranthus sp pada minggu pertama didapatkan hasil pengukuran tinggi sebesar 4 cm, minggu kedua 5 cm, minggu ketiga 5 cm, dan minggu keempat tetap 5 cm. Kemudian tanaman Vigna unguiculata pada minggu pertama didapatkan hasil pengukuran 28 cm, minggu kedua 29 cm, minggu ketiga 40 cm, dan minggu keempat 58 cm. Tanaman Ipomea aquatica pada minggu pertama didapatkan hasil pengukuran tinggi sebesar 10 cm, minggu kedua 11 cm, minggu ketiga 14 cm, dan minggu keempat 19 cm. Kresna et al. 2016 menyatakan bahwa tinggi rataan pada kangkung di umur 1 minggu setelah tanam yaitu berkisar 5 cm. Pertiwi et al. 2021 menyatakan bahwa tinggi rataan kacang panjang pada umur 1 minggu adalah 16 cm. Setiawati et al. 2018 menyatakan bahwa rataan tinggi tanaman bayam pada umur 15 hari adalah 14,5 cm. Untuk jarak antar tanaman akan mempengaruhi tinggi tanaman. Hal ini diduga karena persaingan dalam penggunaan cahaya dan unsur hara yang lebih besar oleh tanaman pada tanaman yang lebih rapat dibandingkan dengan jarak tanaman yang lebih renggang. Marliah et al. 2012. Untuk pengukuran panjang tanaman dilakukan dengan menggunakan penggaris dari permukaan tanah hingga titik tertinggi tanaman. Seperti yang terlihat di tabel 2, tanaman Amaranthus sp pada minggu pertama didapatkan hasil pengukuran sebesar 4 cm, minggu kedua 5 cm, minggu ketiga 6 cm, dan minggu keempat 6,5 cm. Tanaman Vigna unguiculata pada minggu pertama didapatkan hasil pengukuran 29 cm, minggu kedua 31 cm, 51 cm, dan yang keempat 64 cm. Tanaman Ipomea aquatica pada minggu pertama didapatkan hasil pengukuran tinggi sebesar 11 cm, kemudian 13 cm, kemudian 16 cm, dan yang terakhir 21 cm. Zaifi et al. 2014 menyatakan bahwasannya panjang kacang panjang pada minggu keempat adalah 80,4 cm. Sedangkan Irawati 2013 menyatakan bahwa rata panjang tanaman Ipomea aquatica pada 1 bulan pertama yakni 57,5 cm. Untuk Setiawati et al. 2018 menyatakan bahwa rataan tinggi tanaman bayam pada umur 15 hari adalah 14,5 cm.
Kemudian pengukuran jumlah daun dilakukan dengan dihitung secara manual jumlah daunnya. Seperti yang terlihat pada tabel 3, tanaman Amaranthus sp pada minggu pertama didapatkan hasil pengamatan daun sebanyak 2 helai, minggu kedua 2 helai, minggu ketiga 3 helai, dan minggu keempat 4 helai. Tanaman Vigna unguiculata pada minggu pertama didapatkan hasil perhitungan daun sebanyak 2 helai, minggu kedua 9 helai, minggu ketiga 12 helai, dan minggu keempat 14 helai. Tanaman Ipomea aquatica atau kangkung pada minggu pertama didapatkan jumlah sebanyak 4 helai, minggu kedua 6 helai, minggu ketiga 6 helai, dan minggu keempat 8 helai. Edi 2014 menyatakan bahwa pada pengamatan 10 hari setelah tanam, jumlah daun kangkung berkisar 4 helai per tanaman. Pertiwi et al. 2021 menyatakan bahwa rataan jumlah daun pada kacang panjang pada umur 40 minggu adalah 38 helai. Setiawati et al. 2018 menyatakan bahwa rataan jumlah daun tanaman bayam pada umur 15 hari adalah 9 helai. Susanti et al. 2014 menyatakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap jumlah daun adalah intensitas cahaya. Tingkat intensitas cahaya yang di bawah optimum dapat menurunkan jumlah daun. Selanjutnya, pada kondisi nitrogen terbatas, bakteri gram negatif tanah rhizobium membentuk simbiosis dengan tanaman Leguminosae dalam bentuk nodul akar. Nodul akar adalah organ berisi sel tanaman yang terinfeksi bakteroid yang menyumbang tanaman dengan enterfiksasi, menurut Hidayat 2013. Berdasarkan tabel 4, hasil pengamatan nodul pada tanaman Vigna unguiculata ssp sesquipedalis dengan warna putih terdapat nodul warna putih. Haryono et al. 2018 menyatakan bahwa warna nodul ditemukan berwarna hijau, coklat, merah, dan putih. Warna nodul yang terbentuk tidak selalu sama karena diduga adanya jenis sel yang memiliki pigmen yang berbeda dan juga pengaruh dari hormon nodul tersebut. Untuk faktor yang mempengaruhi nodul, keberhasilan penggunaan rhizobium dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi kacang panjang antara lain ditentukan oleh mikrosimbion atau rhizobium, makrosimbion atau tanaman leguminosanya, dan lingkungannya. Faktor lingkungan yang sangat dominan dalam menentukan efektivitas simbiosis rhizobium dengan leguminosa adalah faktor fisik, kimia, dan biologi. Faktor fisik yang mempengaruhi pembintilan dan penambatan nitrogen adalah kelembapan, suhu, dan cahaya. Faktor kimia yang terjadinya, proses pembintilan ada dua kondisi yang berkaitan dengan penyediaan unsur hara untuk rhizobium, di mana pada fase ini bakteri secara aktif tumbuh dan membelah diri yang sepenuhnya tergantung pada ketersediaan unsur hara di luar sel tanaman. Keasaman tanah juga berpengaruh di mana tidak sesuai bintil yang dibentuk pada rhizobium, mungkin tidak menambat nitrogen, menurut Suryantini 2015. Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil praktikum dan pemeliharaan tanaman yang telah saya lakukan selama 4 minggu, dapat disimpulkan bahwa pada proses penanaman tanaman dilakukan dengan memperhatikan media tanam yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman dan seleksi biji yang dipakai agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan memperhatikan penyiraman, penyiangan, pendangiran, dan penyulaman. Pemanenan tanaman dilakukan pada minggu keempat dengan memperhatikan nodul tanaman. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah faktor genetik, keturunan, dan daya tumbuh. Untuk faktor lingkungan yaitu radiasi, panjang hari, temperatur, kelembapan curah hujan, dan angin. Serta interaksi antara faktor genetik dengan faktor lingkungannya, seperti jarak antar tanamannya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang menunjang saya dalam laporan yang saya buat kali ini. Selanjutnya ini adalah footage video rekap dari selama masa pemeliharaan tanaman, legum, dan forbs yang saya lakukan. Berikut saya play videonya.
Baiklah, cukup sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.